Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrana Razanti Hafila dengan NPM 130-110-189-5 grup A. Pada kali ini, saya akan melakukan fish dissection atau pembedahan ikan. Baik, sekarang saya akan memulai proses diseksi ikan dan juga mengidentifikasi organ gastrointestinal dari ikan. Pertama-tama, untuk alat dan bahan yang akan digunakan adalah ikan segar dan bermati, kemudian ada pisau, lalu ada pinset, gunting, nampan, dan juga hand gloves. Kemudian untuk proses pembedahan ikannya, pertama-tama kita akan mencuci tangan kita lebih dahulu dengan 6 langkah WHO, lalu dikeringkan dan menggunakan hand gloves. Kemudian, sebelum memotong ikan ini, saya akan membersihkan sisi ikan terlebih dahulu agar ketika dipotong semakin mudah. Baik, di sini saya sudah selesai membersihkan sisik ikannya dan selanjutnya saya akan mencoba membuka rongga perut atau abdomen dari ikan ini untuk bisa mengidentifikasikan organ gastrointestinalnya. Saya akan membukanya menggunakan gunting ataupun pisau. Baik, di sini sudah selesai saya diseksikan ikannya dan bisa terlihat organ-organ pencernaan dari ikan ini. Jadi untuk organ pencernaannya ini dimulai dari mulut, di mana di mulut ini akan terjadi proses secara mekanik, yaitu dengan cara mengunyah. Dan untuk proses mengunyah ini dibantu oleh gigi-gigi yang ada di dalam mulut ikan ini. Nah, selain ada proses mekanik, di mulut juga ada proses secara kimiawi, di mana akan dikeluarkan enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Dan juga di dalam mulut ini akan terjadi pembentukan bolus. Kemudian makanan yang sudah dikunyah akan dituruskan melalui esofagus, lalu akan menuju ke lambung. Di sini bisa kita lihat lambung, di mana lambung ini bentuknya seperti kantung, dan dia akan menyambung dengan esofagus. Bisa kita lihat sambungan dari sini. Jadi makanan nanti dari mulut, kemudian ke esofagus, lalu menuju ke sini saluran ini, lalu menuju ke lambung sini. Nah, di lambung ini dia akan terjadi proses secara kimiawi di mana lambung akan mensekresikan enzim-enzimnya yang akan membantu dalam proses pencernaan. Kemudian dari lambung, makanan akan diteruskan menuju ke usus atau intestin. Di sini bisa kita lihat dari lambung akan menuju ke usus. Kemudian ke sini, ini ususnya yang warna coklat, yang berliku-liku ini semuanya adalah usus. Nah, untuk usus ini terdiri dari dua struktur, yaitu usus kecil dan juga usus besar, dimana untuk fungsinya sendiri, di dalam usus ini akan terjadi penyerapan nutrisi makanan ke dalam pembuluh darah. Selain itu, ada juga proses pencernaan menggunakan enzim-enzim pencernaan. Kemudian dari usus, makanan itu akan menuju ke rektum, lalu dikeluarkan melalui anus. Di sini anusnya yang tepat saya potong tadi, di sini. Nanti makanan tersebut akan dikeluarkan atau didefekasikan. Kemudian untuk organ-organ aksesoris lainnya, pertama itu ada hati atau liver, yaitu di sini. Bisa kita lihat di sini adalah livernya. Ini. Nah, untuk di liver ini akan menghasilkan cairan empedu dan dia juga berfungsi untuk menetralkan toksin. Lalu untuk empedunya sendiri di sini sudah tidak sengaja terpecahkan, tertusuk, dan bisa kita lihat di sini ada cairan kuning-kuning, itu berasal dari cairan empedunya. Untuk cairan empedu sendiri, dia ini membantu dalam proses pencernaan juga. Lalu bisa kita lihat dari dalamnya lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ada pankreas. Nah, untuk pankreas sendiri, dia secara umum memiliki dua fungsi, yaitu fungsi eksokrin dan juga fungsi endokrin. Nah, namun yang digunakan dalam sistem pencernaan ini adalah fungsi eksokrinnya, di mana si pankreas ini akan mengeluarkan enzim-enzimnya menuju ke usus. Selanjutnya di sini bisa kita lihat perbandingan antara sistem pencernaan manusia dan ikan. Nah, secara umum, sistem pencernaannya ini sama saja dan hanya sedikit perbedaannya. Jadi, pertama-tama makanan itu akan masuk melewati mulut, di sini, dan di sini akan terjadi proses secara kimiawi maupun mekanik. Kemudian makanan ini akan dilanjutkan melalui esofagus,
baik di ikan di sini esofagusnya dan di sini esofagus manusia. Nah, makanan tersebut akan diteruskan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini akan terjadi proses sekresi enzim-enzim pencernaan dan enzim tersebut akan bercampur dengan makanan tadi sehingga pada akhirnya terbentuk liquid mixture yang disebut dengan thymus. Nah, untuk di lambung sendiri terdapat perbedaan bentuk dari ikan maupun manusia, di mana untuk bentuk lambung ikan ini bentuknya itu seperti kantung dan lebih lurus dibandingkan lambung manusia. Nah, lalu dari lambung makanan ini akan diteruskan ke usus, di mana akan terjadi proses penyerapan nutrisi. Untuk usus ini, kalau di ikan itu ususnya bisa saja pendek dan membentuk huruf S, tetapi bisa juga bentuknya itu panjang dan berbelit-belit. Sedangkan untuk di manusia sendiri, itu ususnya sangat panjang dan berliku-liku. Nah, lalu dari usus ini, makanan akan menuju ke rektum dan terakhir akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian ada juga organ aksesoris lain, yaitu pertama ada hati yang akan berfungsi untuk membuang racun, kemudian dia juga akan menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak, serta terdapat pankreas yang akan menghasilkan enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Nah, pada pankreas ini juga terdapat perbedaan antara pankreas ikan maupun manusia, di mana untuk di pankreas ikan sendiri biasanya dia merupakan organ yang terdifusi atau bukan organ yang terpisah. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.